Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih membahas apa yang kemarin-kemarin ramai, yaitu percakapan antara kedua YouTuber dengan Pak Yosef, yaitu Bang Jack dan Kang Heri Susanto. Ini ramai ini ya. Saya sekarang akan begini, mengilustrasikan pada saat seseorang mempunyai pikiran untuk mengganti nomor HP. Pasti ada tujuan. Pada saat mengganti nomor HP, ganti nomor HP pasti punya tujuan. Tujuannya macam-macam. Entah karena diblokir, nomor HP-nya sudah hangus, nomornya. Entah alasannya misalkan kurang bagus nomornya, kurang bisa diingat. Atau bisa jadi karena nomornya disadap. Jadi ada alasan pada saat orang mengganti nomor telepon. Kalau misalkan yang pertama itu masalah diganti nomor, masalah kemudian hangus, itu tidak masalah. Tapi kalau masalah nomor itu diganti karena takut disadap, berarti dia punya pola pemikiran bahwa dia berusaha untuk safety, untuk mencari keamanan. Dia merasakan bahwa nomor ini kalau misalkan ini akan disadap oleh pihak kepolisian, maka dia itu berpikiran bahwa dia mencari keamanan agar tidak terdeteksi saat dia berbicara dengan seseorang. Emang bisa saja tidak memakai telepon, tapi kan harus bertemu. Kalau bertemu harus butuh jarak. Ada jarak, ada waktu. Sehingga daripada susah-susah seperti itu, sudah beli nomor, buang, beli nomor, buang. Inilah, apakah ini dilakukan oleh orang yang ada di lingkungan di kasus Subang ini? Dia menggantikan nomor orang yang berhubungan dengan dia. Dia menggantikan nomor yang berhubungan. Selama dia berkomunikasi dengan orang ini, dia berganti nomor beberapa kali. Kalau misalkan dia tidak punya kesalahan, fine-fine saja. Satu nomor. Ibarat kata, nomor saya ini dari zaman saya masih pertama kali saya punya HP, ini nomor masih tetap ada. Berarti sudah berapa puluh tahun saya pakai nomor ini. Karena tidak ada masalah. Punten-punten, jangan sampai terjadi ya. Sampai sekarang nomor ini saya sudah pakai, sudah puluhan tahun ini. Ya, udah ada lebih dari 40 tahun saya memakai nomor ini. Karena memang tidak ada masalah. Maksudnya kita tidak ada masalah, biasa-biasa. Tetapi kalau misalkan ada orang yang berusaha pada saat dia berkomunikasi dengan seseorang, kemudian nomor HP-nya diganti-ganti, dan itu dilakukan pasca kejadian. Silakan Anda berpikir, ada apa sebenarnya ini? Ya, jika ada seseorang yang mengganti nomor-nomor HP pasca kejadian, dia berkomunikasi dengan seseorang, ini sebenarnya yang harus patut dicurigai. Ada apa? Jelaslah. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, maka dia harusnya biasa-biasa saja untuk berkomunikasi. Dan ini dilakukan adalah pada saat pasca kejadian nomor HP diganti-ganti. Ya. Dan kalau saya lihat, ini orang berdua ini adalah yang memang sering disebut-sebut. Walaupun sampai sekarang yang dua orang ini masih bersih. Ya, bukan dari salah seorang yang sudah jadikan tersangka 5 orang itu.
Jadi permasalahannya adalah apakah sebenarnya orang ini ada keterlibatan di kasus Subang ini, ataukah ada sangkut pautan di kasus Subang ini? Kenapa harus mengganti nomor HP dalam waktu sekian tidak terlalu lama? Kan ini menjadikan suatu hal yang mencurigakan, saya katakan demikian. Dan dilakukannya pasca kejadian. Tidak lama dari pasca kejadian. Artinya bahwa ini masih ada komunikasi. Entah komunikasi apa yang dilakukan, apakah masih berhubungan dengan masalah di pekerjaan, ya, ataukah ada masalah lain. Sekali lagi, kalau tidak ada poin-poin yang menjadikan itu hal yang sangat krusial, maka tidak perlu itu harus dijadikan hal ditutup-tutupi. Kan kalau mengganti nomor itu kan berarti ada hal yang ditutupi supaya tidak terdeteksi. Nah, saya hanya membaca pola pikir. Pola pikir ini dilakukan oleh orang yang cerdas. Bukan sembarangan orang. Orang yang cerdas, dia yang melakukan ini karena dia berpikir bagaimana caranya supaya tidak terdeteksi pembicaraan dia. Kalau sampai sejauh itu dia berpikir, maka ini termasuk orang yang cerdas. Pemikirannya seperti itu. Apakah ada hubungannya dengan percakapan-percakapan yang dilakukan oleh Pak Yosep dengan para YouTuber? Tetapi sekali lagi, bahwa indikasi kepada orang ini memang tidak ada sama sekali. Sekarang ini. Tidak ada. Bersih sama sekali. Sangat-sangat tidak ada. Tetapi apa yang dilakukannya sangat-sangat mencurigakan. Tetapi sekali lagi, kalau hanya mencurigai, pihak kepolisian pun ya tidak bisa melakukan apa-apa kalau hanya sekedar mencurigai. Karena kan kalau pihak kepolisian butuh data. Tidak butuh, ya memang butuhlah pengakuan seperti itu ya. Seperti itu, jangan bilang tidak butuh kan, karena kasus ini jadi terbuka juga karena pengakuan seseorang. Cuman ya tadi saya sampaikan bahwa pihak kepolisian itu membutuhkan data untuk menentukan seseorang menjadikan tersangka. Kalau kecurigaan bisa jadi, oh ya saya curiga dengan orang ini karena orang ini begini-begini. Oh saya curiga orang ini datang tapi tiba-tiba pergi lagi keluar, tidak melihat keadaan korban. Orang ini mimik muka, gestur dan sebagainya seperti ini. Itu kan hanya bentuk kecurigaan. Walaupun bisa jadi petunjuk, tetapi untuk bisa dijadikan tersangka susah sekali. Karena memang sangat bersih. Saya hanya berpikir bahwa pola bersih ini adalah pola orang yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.